Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga. Sosok ini memang kontroversial. Sosok ini memang blak-blakan. Tapi dari mulutnya, kita jadi tahu borok pemerintahan yang selama ini urung terungkap. Pertamina adalah contoh terbaru betapa kita membutuhkan sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam membuka tabir terselubung dari skandal paling keji di bumi Nusantara akhir-akhir ini. Namun, setelah memenuhi panggilan kejaksaan sebagai saksi, apakah ia benar-benar sosok yang kita butuhkan? Atau tidak lebih dari sekadar mengamankan posisi? Kamis pagi 13 Maret 2025, Ahok menyambangi kantor Kejaksaan Agung di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada subholding PT Pertamina tahun 2018 hingga 2023. Tentu saja, pemanggilan ini dilakukan karena kapasitasnya sebagai komisaris utama PT Pertamina sejak 2019 hingga 2024 lalu. Tidak kurang dari 9 jam, pria yang kerap tampil berapi-api tersebut diperiksa dan ditanyai 14 pertanyaan. Pasca menjalani pemeriksaan, beliau kemudian memberikan keterangan pada awak media. Dalam keterangannya pada Insan Pers, ia mengaku sangat-sangat terkejut. Bagaimana tidak? Ia menilai kalau penyidik tahu jauh lebih banyak dibanding dirinya. Ia mengibaratkan kalau dirinya hanya tahu sekaki, tapi para penyidik tahu sampai kepala kasus ini. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga. Padahal, dalam kedatangannya ke kejaksaan ini, Ahok membawa dokumen rapat alias minutes meeting. Berikut dengan rekamannya. Selama ia menjabat sebagai pengawas tertinggi di perusahaan plat merah tersebut. Ini bukan beyond, ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Dokumen tersebut adalah komitmen Ahok yang dilontarkan saat wawancara eksklusifnya dengan salah satu media di beberapa waktu yang lalu. Ia saat itu berjanji akan menyerahkan dokumen yang bisa membantu penyidikan yang isinya tidak bisa dibongkar ke publik. Ahok juga mengaku tidak menyadari adanya dugaan fraud atau penyimpangan di level operasional PT Pertamina Patraniaga. Sebagai mantan komisaris utama, ia menjelaskan bahwa tugasnya hanya memantau kinerja perusahaan melalui rencana kerja dan anggaran perusahaan Aircap. Selama masa jabatannya, Pertamina tercatat memiliki kinerja yang baik. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya memonitoring dari Aircap tanpa turun langsung ke level operasional karena sudah bukan merupakan kewenangan komisaris PT Pertamina sebagai holding. Menurutnya, kinerja Pertamina selalu terlihat bagus, sehingga ia tidak menyadari adanya masalah di level bawah. Pantauan komisaris selama ini berkutat di antara untung rugi perusahaan, termasuk para subholding. Meski begitu, Ahok menyatakan kesediaannya untuk membantu penyidikan. Ia mengaku telah menyampaikan semua yang diketahuinya kepada penyidik, dan ia juga menegaskan bahwa dirinya siap memenuhi panggilan Kejagung lagi jika dibutuhkan. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menampik soal adanya detik pengoplosan BBM. Sama seperti pada wawancara eksklusifnya di media, ia berdalih bahwa apabila benar BBM Pertamina dioplos secara asal-asalan dan menghasilkan RON yang lebih rendah, maka kendaraan-kendaraan mewah yang membutuhkan RON tinggi bakal mogok dan mengalami kerusakan fatal. Kalau pengoplosan otomatis kendaraan-kendaraan akan protes dong, kendaraan kita macet dong. Ia memberi sedikit clue bahwa ada problematika yang jauh lebih besar selain pengoplosan yang sedang ditelusuri oleh kejaksaan. Namun, Ahok memilih untuk tidak membocorkan informasi detail yang dibahas selama pemeriksaan. Ia menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan fraud dan modus korupsi di Pertamina adalah kewenangan penuh penyidik. Menurutnya, semua informasi tersebut akan terbuka saat proses persidangan nanti. Sementara di dimensi lain, Senayan sedang gaduh saat rapat dengar pendapat dengan direksi PT Pertamina.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade tak segan melontarkan kritik pedas terhadap mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran petinggi perusahaan minyak negara tersebut pada hari Selasa kemarin. Kritikannya terutama menyoroti peran Ahok dalam kasus dugaan korupsi impor minyak mentah yang menjerat sejumlah pejabat Pertamina pada periode 2018 hingga 2023. Andre menilai, sebenarnya Ahok memiliki kewenangan penuh untuk mencegah dugaan korupsi tersebut jika ia benar-benar serius. Namun, ia justru menyindir bahwa Ahok lebih sibuk menikmati penghasilan miliaran rupiah dari jabatannya sebagai komisaris utama. Bahkan disebut rajin main golf. Belum lagi rajin main golf gitu loh. Andre mengutip Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan komisaris melaporkan dugaan korupsi. Ia pun membandingkan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang dinilainya lebih proaktif dalam melaporkan kasus korupsi ke Kejaksaan Agung. Andre memberikan contoh bagaimana Erick Thohir menangani kasus Jiwasraya dan Asabri. Menurutnya, Erick tak segan membawa data ke Kejaksaan Agung dan berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memastikan proses hukum berjalan. Ia menyebut, Erick langsung melapor ke Prabowo dan memastikan proses hukum berjalan untuk kasus Asabri. Tak hanya itu, Andre juga menyoroti gaya kepemimpinan Ahok selama menjabat di Pertamina. Ia menyebut Ahok kerap marah-marah dan memaki petinggi perusahaan, namun dinilai tidak mengambil langkah konkret untuk melaporkan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ke Kejaksaan Agung. Andre menegaskan bahwa Ahok hanya sibuk berbicara dan marah-marah tanpa membawa data ke aparat penegak hukum. Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka yang hadir dalam rapat tersebut menimpali dengan usulan untuk memanggil Ahok ke DPR guna memberikan penjelasan terkait kasus ini. Namun Andre menolak usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberi panggung kepada Ahok yang dinilainya hanya muncul setelah kasus terungkap. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa? Andre menyatakan bahwa jika Ahok memang serius, harusnya ia membawa data ke Kejaksaan Agung, KPK atau kepolisian saat masih menjabat. Lebih jauh, Andre menuding Ahok hanya ingin numpang tenar dan memanfaatkan momen untuk kembali populer. Ia menilai Ahok ini hanya melakukan panjat sosial alias pansos terhadap kinerja Kejaksaan Agung di era Presiden Prabowo Subianto. Andre menyebut Ahok hanya ingin menjadi pahlawan kesiangan, padahal seharusnya ia bertindak saat masih menjabat. Belum ada tanggapan balik dari mantan Bupati Belitung Timur tersebut sejak omelan anggota DPR fraksi Gerindra tersebut. Namun mengingat Andre sudah cukup lama menginginkan dirinya dicopot dari posisi Komut saat masih menjabat, kelihatannya Ahok sudah mafhum dengan gelagat legislator asal Sumatera Barat yang juga syarat kontroversi tersebut. Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan usai memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding Pertamina, serta kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018 sampai 2023. Pemeriksaan Ahok berlangsung selama hampir 10 jam, mulai dari pukul 08.45 waktu Indonesia Barat hingga 18.00 waktu Indonesia Barat pada hari Kamis kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harley Siregar menjelaskan bahwa selama pemeriksaan, Ahok hanya ditanyai seputar pertanyaan umum. Ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan, terutama terkait tugas dan fungsinya sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Pertanyaan tersebut lebih fokus pada aktivitas pengawasan importasi serta tata kelola minyak mentah dan produk kilang milik Pertamina. Harley juga mengungkapkan bahwa Ahok belum membawa dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik. Menurutnya, dokumen tersebut masih perlu diambil langsung dari Pertamina untuk dipelajari lebih lanjut. Ia menyebut dokumen yang diminta berkaitan dengan subholding Pertamina, termasuk notulen rapat direksi atau komisaris terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Pihak Kejagung berencana melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sejumlah saksi setelah dokumen yang dibutuhkan diterima. Harley menegaskan bahwa data tersebut sangat penting untuk melanjutkan penyidikan terhadap 9 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. 6 dari 9 tersangka merupakan petinggi subholding Pertamina, sementara 3 lainnya berasal dari perusahaan swasta.
Selain itu, Harley menyatakan bahwa penyidik masih ingin mendalami peran Ahok sebagai saksi, terutama terkait kegiatan ekspor impor minyak dan produk kilang Pertamina. Menurutnya, Ahok diketahui memahami adanya aktivitas ekspor minyak mentah yang dilakukan bersama dengan impor minyak mentah dan produk kilang. Data ini dianggap krusial untuk membuktikan tindakan para tersangka. Ketika ditanya mengenai siapa lagi yang akan dipanggil sebagai saksi atau tersangka baru, Harley menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari strategi penyidikan. Ia menyatakan bahwa setiap perkembangan akan diumumkan secara resmi, termasuk jumlah saksi yang diperiksa setiap hari. Pemeriksaan Ahok ini menjadi bagian dari upaya Kejagung untuk mengungkap lebih dalam kasus korupsi yang membelit Pertamina. 9 tersangka yang sudah ditetapkan hingga saat ini menunjukkan betapa kompleksnya kasus ini, dan penyidik masih terus bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.